Itu dulu masih muda, masih masih idealis. Sekarang nggak saya mainstream aja. Kan gue langsung rusak ya otak gue. Gue salah apa ya? Gue salah apa? Overthinking ya, Iya, overthinking langsung kayak, Bapak kayaknya nggak kayak gitu deh. Gue takutnya mereka gitu. Nah itu juga yang akhirnya membuat gue jadi nggak terkenal. Karena orang nggak tahu. Wah, orang tahu cuma gini. Oh, lu main di film itu gitu kan? Lu yang mana? Yang jadi ini. Terus ngajak ke weekend. Aduh, alasannya kayak kayaknya sama keluarga ya. Halo Virsen Golfers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Deddy's Golfer. Hari ini Deddy's Golfer lagi ada di studionya Oksigen Indonesia. Dan kita mau bikin podcast sama the one and only Tanta Ginting. Halo. Datang, Terima selamat kasih. Datang. Selamat datang juga di keluarga Oksigen. Yes. Saya sudah dari dulu jadi keluarga Oksigen loh. Tuh kan? Saya anak-anak awal. Tuh kan? Bahkan kompleks saya belum ada Oksigen, saya yang nyuruh, guys, Oksigen deh. Kalau enggak masalahnya butuh berapa gitu kan? Butuh kuota biar ditarik kabel. Akhirnya di komplek gue ada Oksigen, guys, gara-gara gue. Masuk tuh barang. Jadi nih barang nih. Kita mulai dari awalnya yang banyak, ada juga beberapa orang yang tahu, ada beberapa orang yang belum tahu. Ternyata Tanta Ginting adalah seorang insinyur Elektro. lulusan betul. Amerika. Lulusan Amerika. Bukan main. main. Hah? Bisa nggak? Nggak tahu kan? Bisa nggak lagi. Emang bener lagi. Mana lu tahu? Emang bener lagi. Emang bener. Jadi lulus di Amerika, lulusan engineering. Yes. Dan sempat kerja juga sebagai engineer 4 tahun. 4 tahun. Yes. Baru pulang ke Indonesia. Nah, kita ngomongin sekarang kan jadi pekerja seni. Iya betul. Secara teknis, apakah cara berpikir seorang engineer masih sering Tanta gunakan saat membedah skrip atau bangun struktur karakter gitu ya? Kan ini orang eksak nih. Yes. Terus ke seni masih ada eksak-eksaknya nggak lu misalnya Ya, plotting apa gitu? Yang kepakainya itu di dunia seni itu bagian detailnya. Karena engineer kan harus detail. Apalagi waktu itu gue kerjanya itu di microelectronics, teknologi. Jadi gue tuh engineer-nya elektronik yang harus lemah. Jadi bukan yang listrik gede, listrik kecil. Waktu itu bikin chips lah gitu, terus bikin teknologi untuk teknologi luar angkasa. Jadi semuanya harus precise, harus detail dan harus dicek 3 kali minimal. Jadi kalau kita udah run through sebuah problem, kita dapat jawabannya, kita run through lagi untuk memastikan jawabannya benar sekali lagi, baru dipakai jawaban itu untuk bikin si alat-alatnya ini. Nah itu yang kebiasaan itu yang akhirnya terbangun di dalam gua, itu kepake banget di bidang, bukan di bidang seninya, profesionalismnya aja. Jadi di saat gua melakukan bedah skrip, gue melakukan diskusi tentang karakter, itu gue pasti nyari detailnya, nyari nyari jalan keluar itu kayak bener-bener gue tanya ini bener nggak nih kayak gini, lu yakin nih sama sutradara, sama produsernya, sama penulisnya, lu bener nih maksudnya pengen kayak gini, jadi ini gini ya, jadi kita jadi gue udah kebiasaan nanya-nanya terus. Untuk orang produksi dan seni mungkin menyenangkan, tapi untuk istri gue dia sangat menyebalkan untuk dia. Kayak kamu ngapain sih nanya 3 kali gitu? Nanya mulu gitu. Lah itu udah kebiasaan, itu udah mendarah daging masalahnya. Mohon maaf ibu, itu SOP. Iya, kalau nggak saya dipecat nantinya makanya. Itu mana gitu. Jadi detail-detail itu kadang-kadang banyak yang, apalagi kalau misalnya seniman yang udah lahir dari dunia seni, dari keluarga seni, itu yang gue melihat kekurangannya. Mereka kadang-kadang terlalu mengalir aja. Kadang-kadang go with the flow, menyenangkan di saat meng-create sesuatu, tapi untuk udah membuat sesuatu yang dengan involve banyak banget orang, lu harus detail juga. Karena kalau enggak, yang ini punya kayak film deh. Film tuh kan ada sutradara, ada orang lighting, ada orang sound, ada orang kamera.
Kalau lu nggak sinkron nih semuanya nih, Iya. buyar. Gitu. Nah itu yang terkadang banyak yang nggak bisa ke level selanjutnya karena mereka lack of details aja gitu. Nah, Mereka apa? cuma ada idea, Cerita bagus. kreativitinya banyak, orangnya kreatif, tapi kadang-kadang karena males nggak punya prosedur dalam hidup. Nah itu yang kadang-kadang jadi seniman jalanan yang karirnya udah di situ aja gitu. Oke. Jadi Gitu. itu salah satu pendongkrak karir juga berarti ya, engineering itu Yes, ternyata. jadi bikin gua jadi lebih rapih lah Lebih kerjanya rapi. gitu. Ya. Jadi Dan orang pun kehidupan juga begitu, jadi semuanya teratur. teratur. Jadi secara Di rumah pun jadi begitu. rapi banget rumah gue. Kelas. Karena karena bukan rumah orang seni lah gitu. bukan Ya? bukan karena sebenarnya karena nggak banyak barang ya. Nah itu rumah orang seni banget ya. Seniman kagak banyak barang karena duitnya bro. bisa aja. Cukup untuk beli Ferrari gitu. Itu Itu ada di Amin. bawah iya. roda 2. Gitu. Oke, apa ketakutan terbesar Tanta Ginting saat memutuskan resign dari Amerika, pulang ke Indonesia untuk mengejar seni? Setahu gue sih lo bukannya jadi acting dulu ya, jadi penyanyi dulu maunya kan? Jadi gue tuh niatan gue pulang ke Indonesia itu karena gue mau pursue karirnya di musik karena gue dulu punya band. Jadi gue tuh dari kecil gue tuh selalu dekat dengan dunia musik, dunia seni. Karena bokap juga sering banget membawa seni tradisional dari Tanah Karo. Gue kan orang Karo. Dia tuh sering banget tuh waktu dulu kita masih tinggal di Palembang. Tiap tahun dia pasti ngundang musisi-musisi tradisional Karo ke Palembang, dari Medan ke Palembang. Kebanyakan tuh mereka nginep di rumah. Oke. Nah itu tuh gue ngeliat mereka cara mereka latihan, cara mereka perform, dan itu deket banget dari gue di gue dari kecil. Jadi pas gue udah selesai SMA, tadinya mau sekolah musik, cuma nggak dibolehin sama bokap. Nggak dibolehin. Nah gue tuh kepikiran kenapa gue milihnya electrical engineer karena menurut gue semua tuh udah elektronik. Jadi keyboard udah elektronik, gitar udah elektrik, Iya, bener, semuanya bener, efek-efek bener. udah elektronik. Jadi gue mikir kalau gue sekolah electrical engineering dan gue bisa ngerti soal elektronik, gue mungkin bisa bikin keyboard, gue bisa bikin efek. Tetap Tadi ujungnya ke musik. pengennya ke musik. Oke. Nah, tapi ternyata gue nggak sepinter itu. jadi nilai gue pas-pasan, yang mau nerima gue kerja ya seadanya aja gitu. Untungnya dapatnya ya perusahaan-perusahaan besar juga lumayan, tapi secara hati gue nggak pernah puas gitu. Gue nggak pernah menikmati hidup gue di saat gue kerja sebagai tukang insinyur. Yang gue nikmati cuma duitnya doang. Cuma kan duit keluarnya sebulan sekali, tapi lu tiap hari harus kerja dan melakukan sesuatu yang lu nggak suka. Itu yang bikin gue stres. Oke. Nah makanya gue cuma tahan 4 tahun. Akhirnya gue memilih, jadi gue paginya tukang insinyur, malamnya gue rockstar. Ngeband. Gue tour sana sini di daerah Hollywood, daerah Sunset Boulevard. Udah main sampai segitunya? Udah. Kafe-kafe gitu, di restoran? Di kafe-kafe, cuman kita kalau di sana kan nggak ada reguleran. Iya. Jadi di sana tuh mereka menyiapkan panggung, lu terserah deh, tapi lu harus jual tiket gitu. Oke. Kalau tiketnya nggak kejual, lu tetap harus bayar. Jadi lu dikasih 100 tiket, lu beli nih 100 tiket, lu jual tiket itu misalnya. Buat penonton lu? Jadi misalnya harga tiket lu dikasih 100 itu satunya $1. Jadi lu bayar $100 ke dia, lu dikasih 100 tiket, tiketnya terserah lu mau Jual berapa? jual berapa. Nah itu tuh dulu. Kadang-kadang bahkan gue nggak ada yang beli, tetap aja udah. Yang penting gue bayar 100 ini, yang penting gue manggung. Yang nonton kagak ada bodo amat. Yang penting gue manggung buat latihan dari rencananya. Jadi lumayan lah 100 Itu ribu. sebenarnya bukan buat latihan sebenarnya, ngasih makan ego yang kosong tadi. Iya, betul sekali karena nggak tersalurkan. Kalau nggak besok nggak bisa kerja nih, gue Betul, stres. kalau nggak stres gue. Dan banyak banget teman-teman gue yang musisi kayak gitu, yang ngantor, mereka kayak gue harus ngeband nih, gue harus ngeband weekend, ngebandnya tak gitu. Tak yaudah, gue udah stres nih, gue harus ngeband nih gitu. Karena emang dua dunia yang berbeda kan. Iya. Otaknya aja tuh beda banget. Kanan kiri ya. Nah makanya gue waktu itu, udah deh, gue nekat aja pulang ke Indonesia, bawa musik gue ke Indonesia, berharap ya gue bisa ngeband lah di Indonesia gitu. Di Indonesia laku? Enggak. 2008 gue pulang ke Indonesia setelah 14 tahun di Amerika.
gue nggak ngerti apa-apa tentang Indonesia kan. Yang gue tuh pernah 10 tahun gak pulang ke Indonesia. 2004 tuh pertama kali gue pulang, dan cuma sebulan 3 minggu gitu. Setiap tahun gue pulang, jadi gue kayak masih nebak-nebak aja Indonesia gimana. Gue bawalah band gue dengan musiknya pop rock alternatif. Ini orang-orang bule nih. Orang Indonesia, student Indonesia. Oh, oke. Cuma mereka udah kelar, jadi mereka udah beberapa pulang Oke. Indonesia. Nah, berharap yuk kita gabung lagi Iya, gitu. iya. Akhirnya kita ngeband lagi nyoba, tapi waktu itu 2008 lagi Melayu. Jadi band gue tuh yang pop rock alternatif bahasa Inggris itu nggak laku. Nggak kena itu. Nggak kena, nggak ada yang makan, nggak kemakan sama sekali. Dan disitulah akhirnya gue memilih untuk menghabiskan semua tabungan gue. Karena gue waktu engineer kan gajinya gede banget. Tabungan gue banyak banget. Di saat tabungan gue masih banyak, gue kayak merasa kok hidup gue santai banget nih. Oke. Kan tabungan masih banyak, kayak nggak ada apa ya, nggak ada urgensinya gitu. Jadi akhirnya gue habisin semua tabungan gue mulai dari nol lagi. Jadi biar mau nggak mau gue harus kerja. Nggak, Gitu. sorry nih, 2008 itu ngabisin tabungan tahun berapa itu kira-kira? Di 2008 itu pas, jadi gue baru Sebanyak apa emang sampai harus dihabisin aja? gue jalan-jalan, gue beli yang paling yang lumayan mahal tuh pas ngebenerin rumah. Jadi akhirnya kan gue pas balik ke rumah gue yang lama, tapi udah mulai reot-reot gitu. Iya. Nah itu lumayan Renovasi. Gue habis, terus beli toy-toy kayak gini. Iya. Ini kan mahal nih. Ini Bear Brick, tapi yang gede-gede, yang gak penting-penting. Yang penting duit gue habis. Masih ada nih. Itu beneran Boneka orang, itu. ini beneran orang seni nih guys. Miring kalau gitu. Miring, otaknya kagak ada. Jadi gitu, gue karena 2008. akhirnya mau nggak mau ya gue harus kerja nih. Oh, Habis kalau gua nggak ada motivasi. Nggak ada motivasi, gue butuh gue butuh dorongan aja, gue butuh sesuatu yang bener-bener apa ya, kayak urgent banget, supaya gue mau nggak mau ngedorong diri gue untuk kerja, biar otak. Masalahnya gue kayaknya dari dulu tuh otaknya tuh mulai terangsang untuk bekerja kalau udah mulai mendekati hari dikumpulkan pekerjaan gitu, misalnya kayak PR gitu. Padahal PR dikasihnya bulan lalu, tapi kayak 2 hari sebelum dikumpulkan baru gue kerjain gitu. Otaknya Dan beres. Beres. Jadi gue dari kecil tuh otak gue udah bekerja begitu gitu. Iya, Jadi under gue pressure terus. Jadi emang harus under pressure supaya gue otaknya bisa langsung turn on gitu. Jadi kayak harus di jump start gitu. Tapi ini hidup loh bos, duit loh. Ya iya gimana Maksudnya dong. di jump start gitu. Duit di jump start. Tapi ya itulah seniman ya, mau gimana. Iya. Mau nggak mau. Titelnya Karena aja engineer tapi jiwa seniman itu kan itu jelas dia. itu. Karena gue berpikirnya dari kecil gue udah hidupnya seniman, dan menurut gue kalau lu serius dengan sesuatu dengan yang lu suka akan jadi duit kok. Iya. Gitu. Nggak boleh setengah-setengah gitu ya. Nggak boleh setengah-setengah tapi dan nggak boleh ada pemikiran bahwa lu punya plan B. Nah itu tuh di awal-awal gue kayak gitu tuh. Atau kalau bahasa anak sekarang safety net. Safety netnya gue nggak. Jatuh ke jengkang masih ada netnya. Enggak, ini udah paku udah. di belakang. Betul, udah lu Harus maju. Kalau panjat tebing nggak ada talinya nih, Iya, udah iya. free apa sih, free climbing aja udah gitu. Mati kita. Nah itu yang Jadi yang lu gue lakukan. iya kalau ya kurang lebih gitu. Iya. Talinya lu potong ini. Talinya Manjat potong, atau manjat mati? aja, manjat atau mati. Buh. You go big or go home. Mati. Nah cuma nggak ada home-nya pada saat itu. Jadi gue, Nah, itu dia. I have to go big, udah gitu. Dan akhirnya ya itu bener-bener ngedorong gue, itu bikin otak gue jadi kreatif tuh. Jadi kayak gue harus bikin ini, gue harus bikin itu, gue harus gini-gini. Nah, masuk ke dunia acting kan dari ngeband nih nggak laku nih. Akhirnya memutuskan dunia gua ini deh gitu. Jalannya dari mana tuh? Itu gara-gara keyboardis gua, teman kecilnya Daniel Mananta. Oke. Gua akhirnya kenal Daniel Mananta dari ngeband ini, dan dia suka sama musik kita, tapi dia pun ngebantu nggak bisa karena emang bukan zamannya. Dia yang nge-BBM gua waktu itu, masih BBM, nge-BBM gua. Ini ada informasi casting audisi untuk musikal, dia bilang gitu. Judulnya Gita Cinta The Musical. Kayaknya ini cocok buat lu. Oke. Ya udah, karena gue udah nggak ada, I got nothing to lose, gue nggak punya apa-apa, dan gue juga mikirnya ya udahlah, kita coba aja deh. Berangkat tanpa ada harapan apa-apa, dan gue juga nggak tahu Indonesia tuh musikalnya seperti apa.
Karena setahu gue Indonesia nggak punya musikal karena di Indonesia paling seringnya tuh kayak operet. Betul. Di mana nyanyiannya tuh playback, rekaman, jadi mereka cuma acting doang dan nari-nari. Nah kalau musikal yang sebenarnya kan Broadway. semuanya live, Broadway style, West End style, itu nyanyinya live, nari actingnya live, musiknya pun live. Nah itu gue waktu itu belum pernah tahu kalau Indonesia ada, ternyata yang benar. Ini yang pertama, Si Gita Cinta itu. Oke. Datanglah gue dengan rambut gimbal gue masih rocker. Iya. Gue udah audisi dan nggak lama kemudian dapat gue. Dan itu pertama kali gue secara profesional masuk ke dunia entertainment. Gitu. Jadi masuknya sebenarnya bukan suami-suami takut istri nih guys. Suami-suami masa kini. Iya, suami-suami masa kini. Iya. Bukan itu yang kita tahu kan, yang gue tahu nih di situ. Iya, Pertama. itu itu mah udah 10 tahun kemudian, Pak. Oh. Perjalanannya jauh, itu 2009 gue pertama kali masuk ke dunia musikal. Jadi Tanta Ginting dari dulu memang awalnya musical. Musikal. Nah, di musikal ini kan ada 3 aspek yang difokuskan untuk diperdalam. Nyanyi, acting, dan gerak tubuh atau nari, koreo. Nah, 3 ini nggak bisa sekedar bisa, harus di atas rata-rata kemampuannya. Nah, itu gue akhirnya dilatih. Kita waktu itu latihan pertama 6 bulan. 6 bulan, tiap hari latihan udah kayak ngantor dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Di saat kita latihan, gue jatuh cintanya sama si aspek actingnya. Oke. Kok seru nih, musik kan ya udah gue Iya, biasa iya, musik. iya. Nari, saya tidak begitu bisa nari. Asal jadi aja Asal gitu. jadi aja, Iya, yang penting asal jadi. Tapi pas yang acting ini, wah ini sesuatu yang baru nih. Amin gue pernah, tapi kayak kecil-kecilan di Iya. sekolah Di dulu sekolah, waktu masih SD iya, gitu-gitu iya. kan. Cuman ini pas yang ditonton orang, dilihat orang, diapresiasi sama orang, dan aspek mendalami karakter, mendalami cerita itu kok Seru seksi ya, kok seru banget. Akhirnya gue disitulah gue jatuh cinta sama dunia actingnya gitu. Oke, baru masuk ke acting habis itu. Baru masuk ke acting itu pun setelah 6 produksi musikal lah kalau nggak salah. Jadi gue tuh setelah Gita Cinta The Musical sukses, tiba-tiba banyak yang mau bikin. Riri Riza, Mira Lesmana bikin musikal Laskar Pelangi. Iya. Joko Anwar bikin musikal On Rock. Nah, gue main di musikal Laskar Pelangi. Setelah musikal Laskar Pelangi ada lagi dari Art Suara juga yang bikin Gita Cinta The Musical, bikin Ali Topan The Musical. Iya, tahu gue. Nah, abis itu ada lagi si musikal Laskar Pelangi. Terus apa lagi ya? Pokoknya ada beberapa lagi gue main musikal-musikal itu. Sampai akhirnya gue ditawarin film pertama gue. Film pertama gue acting itu sebenarnya sebagai stuntman. Karena gue bisa berkoreo. Jadi ternyata stuntman itu yang dibutuhkan bukan orang yang jago bela diri, tapi jago koreo. Karena kan yang kita lakukan sebenarnya koreo. Benar. Seperti orang lagi berantem. Iya. Tapi yang dilakukan udah kayak tarian karena janjian kan, ada koreonya. Oke, gua abis gue gini lu nunduk, lu nendang gua nunduk. Itu semua koreo. Nah, karena gua udah terbiasa di musikal, Itu udah biasa. ada tawaran untuk jadi stuntman-nya The Raid 2. The Raid 2 guys. Jadi kalau kalian nonton The Raid 2 sekarang, Heeh. kalian akan lihat muka gua sebagai fighter. Itu film pertama gua. Gue baru tahu itu. Nah, di The Raid 2. The Raid Gue 2. nonton, 2 kali gue nonton. Karena The Raid lu 2. belum kenal gua, lu gak akan tahu. Kalau lu nonton gua sekarang, ada beberapa kali muka gua kelihatan. Oh gitu. Gede-gede di Lawan depan. siapa? Gue yang di lumpur di apa? Oh iya, tahu di penjara ya. Penjara. Lumpur penjara, Ini benar. masih ada tuh bekasnya Bekasnya. tuh. Bekasnya gue dibanting sama Iko. Oh iya. Nah, iya. itu pertama kalinya gue masuk dunia perfilman lah. Tapi yang tayang duluan itu film kedua gue, Soekarno. Oke, jadi Sultan Syahrir. Jadi Sultan Syahrir. Nah, jadi syutingnya si Dread 2 duluan, baru Soekarno. Tapi Dread itu baru tahun depan yang tayang. Soekarno dulu yang tayang. Nah, Oke. itu akhirnya banyak orang yang tahu gua dari film itu, Soekarno sebagai Ngomongin Sultan Syahrir. Sultan Syahrir. Mana yang lebih sulit, menghidupkan karakter yang udah ada sejarahnya nih, Ha-ha. atau membangun karakter fiksi dari nol? Mendingan fiksi dari nol. Karena kalau ini gue pernah terakhir gue pernah tapi teater ini pas pandemi. Iya. Teater di teater kesenian Jakarta, gedung kesenian Jakarta GKJ.
teater gue jadi Hatta. Iya. Terus gue lagi kita akhirnya mau sebelum pentas kan ada kursi-kursi VIP. Pas kita lagi mau persiapan pentas, gue ngeliat ada namanya anaknya Hatta ada di depan situ, ditaruh di depan, Pak. Aduh. Jadi gue pas Beban. lagi jadi Hatta, anaknya beneran di situ. Pas gue lagi acting monolog sendirian, waktu emang nggak begitu kelihatannya cuma kayak siluet doang. Tapi Cuman lo tahu ya ada di sudut itu tuh ada dan pas gue lagi ada acting, anaknya. mereka berdua bisik-bisik. Kan gue langsung rusak ya otak gue. Gue salah apa ya? Gue salah apa? Overthinking ya, Iya, overthinking. overthinking langsung kayak, Bapak kayaknya nggak kayak gitu deh. Gue takutnya mereka iya, ngomong iya. gitu. Makanya gue lebih mendingan, ya udah deh gue create aja deh gitu. Makanya kenapa? Kalau lu lihat semua karakter di film-film gue, series gue pasti beda terus mukanya. Karena itu yang kesenangan gue. Gue demen Explore baru. mengeksplor dan meng-create karakter. Oke. Bikin yang aneh-aneh kayak film yang terbaru gue yang baru kelar syuting kemarin judulnya Hajatan Setan. Akhir tahun ini kayaknya tayang Juli atau Agustus mau tayang. Itu gue pas lagi lihat skripnya ya udah orang biasa aja gitu, orang di kampung, preman, nggak ada karakternya sama sekali. Terus gue bilang sama sutradaranya, terlalu banyak kayak gini, gue bikin matanya buta satu gitu. Oh gitu. Iya, akhirnya gue minta kontak lens, jadi sepanjang bikin susah diri sendiri sih, Iya, karena iya, gue nggak iya. bisa ngelihat ya, cuma satu mata. Tapi jadinya seru. Iya. Jadi karakternya gue bisa create dia, cara dia ngelihat tuh, cara badannya. Nah itu juga yang akhirnya membuat gue jadi nggak terkenal. Karena orang nggak tahu. Wah, orang tahu cuma gini. Oh, lu main di film itu gitu kan? Lu yang mana? Yang jadi ini. Iya, jadi ini. Oh itu lu ya, elah pantesan gue nggak pernah dapat brand, Ini- gue nggak pernah dapat iklan, saya nggak terkenal, Terkenal, guys. Pak. Ya terkenal Terkenal. karya gue, Iya, which iya, is iya, nggak apa-apa, karyanya. karyanya lebih Lebih terkenal. besar daripada namanya. Iya, Ngeri nggak tuh? keren tuh. Itu. Ini yang barusan lu ceritain ini berkaitan dengan engineering tadi kan. Sebenarnya lu detail. Ini gue detailin Iya. deh ini bengkok badannya begini. Betul. Mungkin banyak orang yang nggak merhatiin Nggak itu, ngeh gitu. nggak ngeh, tapi itu semua detail-detail yang akhirnya gue seriusin, yang ya hopefully dengan harapan gue bisa menjalankannya dengan senatural mungkin, jadi nggak menjadi gangguan untuk para penonton. Iya. Ya kan, karena ada orang yang kayak, ini orang apa sih maksa banget dia pincang-pincang gitu, ada tuh karena dia belum menguasai, dia nggak detail kalau Iya. orang pincang tuh seperti apa. Iya. Kalau ada, karena kan kita kan sebenarnya tahu ya semua karakter manusia itu kita udah pernah lihat banyak lagi. Benar. Dan kita tahu yang mana yang natural, yang mana yang enggak gitu. Benar. Nah itu yang si attention to details yang gue pelajari di dunia engineering itu kepake banget tuh. Benar. Di saat gue mengembangkan karakter. Nah, lu bikin karakter, kan syuting kan nggak cuman seminggu 2 minggu. Betul. Musical latihannya nggak sebulan 2 bulan lebih. Iya, panjang itu. Dengan karakter yang sama latihan lagi. Pernah nggak sih kejebak karakter? Terus ngerisetnya gimana? Satu-satunya yang pernah gue kejebak itu ya film pertama gue yang Soekarno. Karena gue jadi Sultan Syahrir. Jadi Sultan Syahrir. Karena waktu itu gue merasa ini penentu gue nih, penentu karir gue di dunia perfilman. Karena film ini ditunggu banyak banget sama sineas Indonesia, dan ditunggu banyak banget sama orang. Ini pasti penontonnya bakal banyak. Apalagi orang-orang di dunia perfilman. Iya, kritikus lah ini. Betul, itulah apalagi ini karakter yang penting di krusial itu sejarah Iya, Indonesia. iya. Jadi orang pasti akan menunggu. Ditambah Tanta Ginting di film itu adalah aktor baru. Nah, jadi orang udah nanya-nanya dari dulu. Oke, kita tahu Soekarno-nya adalah Arya Bayu, dia pernah main film banyak dan dia juga lulusan luar negeri. Yang jadi Hattanya Lukman Sardi, legend. Betul. Semua orang tahu, bapaknya ya orang-orang tahu siapa kan. Terus ada Sultan Syahrir nih yang main Tanta Ginting. Siapa ini? Bisa nggak? Pokoknya pertanyaan paling banyak adalah bisa nggak dia? itu ya benar. Menyamai bersanding dengan dua karakter ini, kuat. karena kan kemerdekaan Indonesia sebenarnya kalau di sejarah tercatat tuh karena 3 serangkai ini. Iya, betul. Dan foto-foto juga banyak tentang 3 serangkai ini. Jadi si Syahrir ini orang penting banget di film ini. Iya. Jadi itu jadi sebuah dorongan gua untuk ngedalemin banget karakternya. Gue sampai ketemu sama anaknya,
ngobrol sama anaknya, di cucunya, pokoknya nanyain semua, gue baca bukunya, liatin semua rekaman-rekamannya, cara dia jalan, cara dia ngomong, emosinya dia seperti apa. Nah itu kan persiapannya lumayan panjang. Pas kelar masih tuh gue kayak gitu-gitu, masih berapi-api kalau ngomong, gampang banget kesulut, gampang banget emosi gitu. Nah untungnya rumah gue tuh kan waktu ditinggal sama orang tua gue, rumahnya lumayan gede, jadi banyak kamar. Tapi gue tuh tinggal sendiri doang nih. Kamar-kamar yang lain gue kos-kosin ke teman-teman gue. Nah setiap kali gue pulang dari syuting apapun, kalau gue balik ke rumah, gue pasti di treatnya sebagai tanta. Jadi mereka yang ngingetin gue, mereka anchornya gue, mereka jangkarnya gue untuk ngebalikin gue ke karakter gue lagi gitu. Karena kalau misalnya tiba-tiba gue aneh, kayak mereka langsung apaan sih tak, biasa aja kali, bukan lu itu gitu. Oh, teman-teman rumah jadi. Teman-teman rumah. Jadi makanya kemarin pas awal-awal karir gue kumpulin teman-teman gue yang gue deket untuk ngekos di rumah gue aja deh. Sebagai ya itu, sebagai bantu anchor. ngerem, bantu gue bantu jagain gue supaya gue nggak gila. Nah, itu dia. Oke, kan berarti Tanta ceritanya pernah jadi pendatang baru tahun berapa itu ya? 2010 ya? 2010 udah 16 tahun nih sekarang. Kan ya. Terus dengan berjalannya waktu Tanta nggak jadi junior terus, jadi sekarang udah lumayan lah, kalau di ini senior, hampir kita bilang senior gitu. Di film ya. Di film apalagi di teater. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan aktor pendatang baru, atau mungkin Tanta juga waktu jadi pendatang baru, kayak gue salah nih kemarin. Apa ya? Banyak tuh kalau yang anak-anak baru tuh nggak bisa baca situasi deh. Kayak ngelihat sekelilingnya, kan kita kan kalau kerja di dunia perfilman kan rame banget ya. Betul. Kadang-kadang yang muda-muda kadang-kadang mereka berpikir, oh gua harus ada tuh beberapa gua ketemu kayak gua harus si paling supaya gua dihormatin. Ngerasa mereka besar. Mereka udah nempatin diri mereka situ supaya mereka, menurut mereka, supaya mereka nggak dikucilkan gitu. Padahal kayak kalau misalnya mau kayak gitu ya tunjukin aja di karya lu. Kalau karya lu bagus, orang akan respect lu kok. Jadi nggak usah membesar-besarkan diri dengan kayak udah bikin jarak gitu. Udah berbaur sama kru juga. Ngobrol, kadang-kadang ada tuh yang nggak mau nongkrongnya mau sama yang artis-artisnya aja, krunya di treatnya kayak pembantu yang rendah banget gitu. Nah itu tuh ada tuh anak-anak yang baru-baru gue ketemu beberapa kali, dan itu yang mereka nggak sadar, dunia perfilman, dunia entertainment kecil bro. Betul. Dan orang tuh ngobrol, jadi itu akan kesebar gitu. Nah itu yang harus tahu lah, kesalahan terbanyak yang gue lihat di sekitaran sini, di dunia entertainment tuh itu. Karena kita lupa posisi, terlalu mau menunjukkan etika ya, berarti etika yang kadang-kadang work ethicnya lah, work ethicnya, be ada, on time, jangan sulit untuk bilang tolong atau terima kasih. Nah itu sesimpel itu aja kadang-kadang kurang bisa. golaf berarti bro, dia bro. Kurang golaf. Nah itu dia. Pace of play nggak kejaga, tea time lewat. Aduh, tadi pagi pagi ada yang ngobrol sama KD yang harusnya partner jadi kayak babu. Nah itu, tolong ambilin dong gitu. Iya kan? Padahal kan KD sebenarnya bukan tukang ngambil steak. Benar, gitu. dia partner kita di lapangan. Benar. Golfer life-nya Tanta Ginting. Yes. Tanta dikenal mencintai golf sejak SMA, betul? Betul. Banyak yang bilang golf adalah simulasi kehidupan. Apa pelajaran hidup paling keras yang pernah didapat Tanta Ginting di lapangan golf? Kejujuran. Itu ya? Itu sih. Itu yang bisa lu pakai ke dunia sekarang? Yes, kayak sama sesulit apapun kondisi bolanya, ada alatnya kok. Ada caranya. Gitu caranya. Itu
Yang gue pelajari bahwa kalau misalnya dibawa ke kehidupan, apapun masalah kita yang kita hadapi, ada kok caranya untuk keluarnya. Jangan kok. mundur. Jangan mundur, jangan takut. Walaupun kadang-kadang harus 2 kali 3 kali. Kita ngomongin ini nih, Nelly Korda nomor 1 dunia. Benar. Keluar dari bunker berapa kali tuh? Iya. Ada yang part 3 dia sampai 9 kali apa 12 kali waktu itu. Ya kan? 13 Tiger Nelly 9 kali. Kalau 9 kali baru yang masuk. Dia masuk lagi, Iya. nggak nyampe-nyampe. Si Rory McIlroy juga Iya, benar. pernah gitu. Intinya ya coba lagi aja dan nggak usah harus curang. Kalau emang hari ini tiba-tiba bola lu ada di belakang pohon, ya nggak usah dipinggirin. Udah. Pohonnya aja tebang. Nah itu kalau misalnya lu nggak punya otak. Kan lama ya, Lama nebang pohon. Manggil damkar dulu. Nah itu dia. Kan bisa dipinggirin dulu, Ya, betul, betul, baru mainnya. betul. Skornya nggak harus. Ya Betul. gimana? Namanya juga golf. Lu bakal main lagi kok besok. Nah lu Iya. benerin di Di besok di driving range gitu. itu Masih dia. banyak. Itu yang paling gue sering dapat lah di golf. Dari Salah satunya yang tadi lu cerita tadi tuh, kesalahan aktor, aktris sekarang tidak on time, berarti kan kurang main golf deh. Nah itu dia. Karena kalau main golf nggak on time, kelarnya siang. Dimarahin orang. Teman-teman. Pace of play satu hole harus berapa? pelan banget, pelan banget. Nggak gitu ya. nge-respect orang belakang juga. Iya, Jadinya kayak tadi orang tadi pagi udahlah. Tadi pagi curhat. Tadi pagi udahlah mainnya jelek, terus ngulang mulu kan. Udahlah capek. Secara teknis, susahan short game apa long game? Apa Short game sih. Apa ada periodenya ini lagi short game gue enak, nanti Pasti akan selalu short game. selalu short game. Karena Jadi momok tanta ginting. betul, karena kalau long game lu masih ke kanan dikit kiri dikit tuh masih bisa di recover. Tapi kalau misalnya short game, gua tuh paling struggle tuh 30 ke 60 meter lah. Yang Kalau misalnya kurang dikit, kalau misalnya greennya turun, kurang dikit, makin turun makin jauh. Iya, betul. Kalau lu terlalu tense, topping makin jauh ke sana. Terutama green manggung gitu ya. Nah, green Imperial. Nah, itu tuh yang ada green- 3 level tuh. Yang kayak Itu udah ya. mau misalnya lagi iseng banget dia Naruh. pinnya taruh paling yang level ketiga terus lu nanggung jangan turun sampai ujung. Iya, Aduh. iya, sampai keluar green lagi. Padahal ya itu short game sama putting. Ya putting juga termasuk short game kan. Iya, Ya, benar. itu gua lagi struggling banget tuh. Oke, ntar kita ngobrol itu di luar kamera. Urusan kecil itu. Let's go. Asik. Tanta Ginting kalau di dunia acting terkenal perfeksionis. Terkenal karena mantan engineer, jadi ya semua detail gitu. Di golf, feel atau data? Both. Kalau Oke. gua both karena ya emang gitu kan. Kalau data ya kita ngomongin stick pakai apa untuk jarak berapa. Itu kan Trackman teknik. kan sekarang ada data gitu. Betul, datanya dan gua tendensi mukulnya fade atau draw kan itu juga dari data tuh. Betul. Dari situ baru kita feel dengan gua hari ini lagi intun nggak nih si swing badannya. Oke. Nah itu yang detail kadang-kadang kita nggak merhatiin. Beberapa kali gue ngeliat orang bahkan gue juga di saat udah nggak intun nih, nggak tahu kenapa pokoknya tiba-tiba nggak swing enak lagi, aja. badannya lagi nggak enak nih, swingnya jelek, tapi gue nggak merubah sesuatu, gue nggak mengubah apa-apa, gue tetap melakukan hal yang sama. Akhirnya satu game itu ya hancur semua. Yang gue pelajari dari siapa waktu itu, gue pokoknya ya lakukan hal yang totally berbeda aja. Oke. Untuk ngeluarin dari apa Dari jurang ini nih, pindah dulu aja gitu. Lu lagi terperangkap di pola yang sama yang jelek terus, keluar deh, melakukan sesuatu yang berbeda, pasti akan keluar walaupun nggak bagus juga pun nggak apa-apa, yang penting keluar dari pola itu dulu aja gitu. Oke. Nah itu yang
yang gue pelajari juga tuh. Karena Tanta Ginting main dari SMA dulu kan data belum gitu kayak Belum sekarang. ada, ya. Trackman belum ada gitu, GC Quad juga belum ada. Belum ada sama sekali. Jadi waktu itu. memang banyakan feel. Iya, dan dulu juga kita masih nggak tahu sekarang masih ada apa nggak yang lingkaran besi Oh, itu. swing circle. Iya, susah. Gue latihan pakai itu Itu terus dulu. sama. Dan itu akhirnya membuat katanya ya gitu kan supaya nge-build muscle ya. Muscle Jadi memory, benar. feel-nya udah Bikin lingkaran udah. pakem gitu. Betul, Nah, betul. itu. Jadi ya a little bit of both lah. Pasti harus ada feel-nya juga. Jadi nggak bisa main data. Nggak bisa kayak ini dari tadi gue mainnya nggak tahu kenapa tiba-tiba hari ini badan gue aneh ngedraw mulu nih gitu. Diteleponin orang sebenarnya ditungguin orang itu. Nah itu ya itu akhirnya jadi kualat draw. namanya, kualat jam 10. Tips tips penting juga kalau lagi main golf, jangan cek HP. Beneran deh orang yang lagi par langsung bisa triple. Tiba-tiba nge-shank langsung. Termasuk tadi pagi Andika Pratama gitu. Kenapa? Mainnya lagi enak. Tinggal 40 meter nih, chipping doang. Dia tapi lagi ngecek apa gitu di HP lupa kan. Terus dia kayak, aduh gak fokus gue. Nge-shank, langsung masuk air bolanya. Kita kayak, hah lu dari tadi gak ada kayak gini-gini nih. Gara-gara main HP. HP itu emang golf tuh Fokus ya. dia sangat jealous. Cemburuan. Dia olahraga yang cemburuan. Jadi lu gak bisa mikirin yang lain. Kalau lagi main golf harus fokus di main golf. Benar. Terus ngomong-ngomong golf juga, gimana golf membantu Tanta Ginting dalam berakting? Apakah ada kemiripan antara pre-shot rutin dengan persiapan sebelum action di kamera atau yang itu tuh kalau teater kan buka layar gitu. Ya enggak, ini sih kalau misalnya disamain sama teater, kalau teater tuh kan ada tuh enggak, kalau misalnya di golf tuh kan ada tuh kita kayak mau tee off pertama, apalagi kalau misalnya di belakang banyak yang nonton. Iya, benar. Nah, itu untuk meng-create diri kita di dunia kita sendiri. Oke. Udah nggak pedulin ada orang, nggak pedulin ada orang mesin motong rumput. Benar. Lagi mau tee off tuh ngeganggu banget tuh. Benar. Gimana caranya supaya fokus be in that moment. Nah, itu tuh setelah gue mendalami golf dan itu menjadi terbiasa, di saat gue acting, di saat gue main teater, itu ngebantu banget karena ya lu bayangannya kalau teater kan live. Terus lu bisa ngeliat tuh ribuan orang di depan lu. Iya. Sedangkan lu harus melakukan sesuatu. Dan di saat kalau misalnya lu nggak fokus nih, ada yang batuk dikit ya, ngeblank lu. Iya, benar. Ketinggalan nih. Musik kan jalan terus, apalagi kalau musikal. Musikal tuh musiknya live, jalan terus. Lu nggak bisa, kalau lu salah dikit, lu nggak bisa nyuruh mereka berhenti. Ya lu harus jalan terus, gimana caranya? Nah, itu yang kenapa lu harus fokus banget dan harus ada di dunia lu sendiri. Nggak bisa peduliin orang-orang depan. Ada ribuan orang, pasti ada yang ketawa, ada yang lagi jalan, ada yang lagi makan. Batuk, makan, ketawa, nggak tahu ngetawain apa. Kalau kita nggak bisa fokus, keganggu dikit, sama kayak golf, nge-shank langsung. Itu yang gue pelajarin tuh. Setuju. Karena kan kalau misalnya kita lagi, ya itu gue ngeliat si Tiger ya, di saat bokap meninggal, dia bisa fokus di saat dia udah selesai dan dia menang. Nangis Itu apa, langsung. Open kan? Open itu ya? US Open atau Masters ya? Enggak Masters tuh. Bukan Masters ya? Karena di Pebble kalau nggak salah deh. Oh, Pebble Beach US Open. Berarti. Ya, US Open. Pas udah putting terakhir dan dia menang, baru dar nangis. Emosinya keluar langsung dia nangis sama caddy-nya kan. Iya. Nah, itu tuh yang bikin kayak gila. Lo harus bisa kayak gitu ya main golf karena emang banyak banget distraction di lapangan tuh banyak banget. Iya. Kalau orang nggak kuat ya baru hole terakhir gue mau menang nih. Aduh, harusnya ada bapak gue nangis dulu ya. Nah, iya. Harus bapak gue langsung kurang. Iya. Kurang segini. Masuk. Maksudnya ketemu nih. Jadi ya lu bisa bikin boundary sendiri dengan golf ya. Iya, gitu. Karena di golf kan emang penting banget tuh kayak gitu. Karena cepat banget. Lu dari ngobrol giliran gua cek. Iya, betul. Dan Pre-shot gimana cara harus routine. sama kayak acting juga, lo lagi nunggu tiba-tiba oke, lo harus jadi Sultan Syahrir lagi. Langsung lagi fokus lagi. Ya kan itu nggak bisa jadi Tanta. Iya, benar. Ada orang lagi yang mereka disebutnya method actor. Heeh. Yang sepanjang hari menjadi karakter itu terus. Cuma capek, gue nggak mau kayak gitu. Masa gue harus kayak jadi Sultan Syahrir terus marah-marah terus gitu kan? Nggak mau gue. Nah tapi itu jadi ngebantu banget untuk lo bisa berada di dunia lo sendiri gitu. Karena di golf ya gitu.
ada bayangan aja. Iya benar lewat. Kita lagi mau pating, tiba-tiba ada bayangan goyang itu langsung gede. Langsung goyang. Sesimpel itu. Iya, setuju. Tapi kalau misalnya lu udah di dunia lu sendiri yang lu lihat cuma bola, sama lu fokus sama tubuh lu aja, gerakan tubuh lu, mau Aman, ada orang aman. ketawa Benar, gitu benar. aman. Benar. Setuju. Siapa rekan main golf Tanta Ginting yang sering bikin Tanta kalah mental? Bukan kalah teknik. Teknik kan semua orang bisa belajar. Yang sering ngehe nih orang gue. Susah banget sih ini orangnya. Alot banget nih gitu. Oh, siapa Terus apa yang bikin lu belajar dari mereka? Yang ada sih namanya Norman. Norman lagi. Dia temennya Gading Ya, Martin. Iya, Rans Basketball. Yang punya Rans Basketball. Heeh. Karena ini yang satu hal yang sering terjadi di golf, apalagi kalau ada isian. Iya. Bukan, sorry. Apresiasi. Kata Pak Ahok apresiasi. Betul, kalau kata Pak Ahok ada apresiasinya nih atas kelihayan kita di lapangan. Ada juga namanya trash talk. Norman karena mungkin gedenya di basket, trash talk mulu, bro. Trash talk itu bukan gangguin pas saat mukul, enggak. Kalau mukul of course kita bakalan tenang semua. Cuma nih lagi par 3 di depannya air, terus kita lagi mau mukul, kita lagi siap-siap deh, kita lagi praktis, masih boleh tuh orang ngomong kan. Kita lagi praktis, dia cuma ngomong gini. Ada air tuh sebelah kanan. Udah gitu doang. Kadang-kadang otak kita langsung mikirnya kayak oke, air. Kita tuh kadang-kadang kayak jangan air, tapi otak kita denger ya air. Pasti boleh ke situ. Nah, boleh ngomong kasar gak sih? Si kampret gitu ya. Si kampret maksudnya lo kan. Iya, si hewan ini. Sering banget melakukan itu. Itu yang kalau udah dan kita tuh punya Monday group golfer gitu lah. Senin. Yang hari tiap Senenan ya. Main Senenan yang isinya tuh ada Wendy, Andika, pokoknya gengnya Lapor Pak, gengnya ada Omes juga, ada Gading, ada si Norman ini. Nah, kita tuh kalau misalnya lagi rame-rame, misalnya 3 flight, starter apa namanya? Ya starter kopi benar. Ya, starter kopinya itu dikumpulin tengah. Dibalik semua. Jadi dilihat siapa yang main sama siapa. Mati kita. Kalau udah keluar nama Norman semua kayak Kalau nama kita di grup yang lain kita yes, udah kayak gitu. Udah. Ada 2, Norman sama Panji, ada satu lagi Panji. Tahu gue Panji Aryo. Dia muridnya Benny Kasyadi. Hari ini dia main 73. Mati kita. Di saat yang lain mainnya 90. Dia main 73. Kan kurang ajar. Gitu. Itu duitnya dikumpulin buat bangun proyek tuh. Iya. Kalau kita nyebutnya dia golfer sawit. Emang cocok sama gurunya emang kulitnya. Iya, sama badannya juga gempal-gempal gitu. Tapi hari ini main solid banget dan itu kalau kita lagi di undian siapa yang main sama siapa, semuanya berdoa pokoknya. Apalagi kalau misalnya di grup, oke, kita sering main, kita list. Yang paling benci sama Norman tuh Wendy. Pokoknya dia langsung ngomong, gue ikutan, tapi gue nggak mau satu flight sama Norman. Gue pernah main sama Wendy sama istrinya. Emang dia kalau di lapangan golf lebih serius. Jauh sekali. Para orang-orang yang lucu-lucu itu di lapangan golf bisa teriak-teriak. Benar. Tadi hari ini nggak tahu kenapa Wendy. Tadi pagi main sama Wendy juga. Lip out semua, Pak. Mau birdie, mau par, lip out berapa kali itu tracknya udah kayak gitu. Gimana gitu deh. Serius? Nggak ada lucu-lucunya. Nggak ada lucu-lucunya udah. Kadang-kadang kita serem juga ngeliatnya. Iya makanya. Mau bercanda juga tapi kayaknya takut nih gitu. Kalau Tanta Ginting bisa main golf di lapangan manapun di dunia dengan satu orang legend. Wah. Dengan siapa dan di mana? Boleh yang dari masa lalu, masa depan. 3 orang nih. Satu flight gitu. Lu pengen sama siapa di lapangan ini. Mimpinya John Daly. Karena kayaknya anaknya fun banget tuh. Iya, main golfnya nggak pakai sepatu. Nyeker lagi kan. Dia pernah nggak pakai baju? Dia pernah mabok paginya master dan menang. Iya bener lagi. Kan? 91. Tahun 91 dia mabok malamnya. Besok bener. paginya dia main The Master, menang loh dia. Oke. John Daly. Kedua siapa ya? Kayaknya yang
gue sih pengennya yang fun-fun aja, gue nggak mau yang jago. Masa kayak kalau misalnya gue bilang Rory, dia pernah sampai robek-robek baju gitu. Kayak gue takut deh main sama Enggak, dia. ini kan mainnya fun. Mainnya orangnya. Yang udah pasti John Daly. Siapa ya? Nelly Korda, salah satu swing terbaik di dunia. yes, cantik banget swingnya. Sama Ajis Dedis Golfer. Udah lama banget tuh gue nggak main sama dia tuh. Kode ini. Ayo, oke. Karena gitu, ayo, Beres. tapi susah. Nah, beres lu ini ya, beres teater. Yes, let's go. Beres teater nih, kita itu lama janjian. banget ya mau main bareng. Janji. Iya, Janji dulu kita. Jelas jadi di bulan ini setelah teater. Yes, kita Teater, jadiin. apalagi kalau Tanta udah cair, aman nih. Dia nggak tahu bayaran teater berapa. Jangan diceritain ya. Gue jelasin ya di hierarki sebuah dunia pentas. TV itu bayaran paling tinggi. Oke. Paling bawah itu teater. Di film tengah-tengah. Oke. Tapi kalau misalnya yang keren-keren, nah kebalik tuh. Kadang yang orang bilangnya, oh pemain musikal itu paling keren. Tapi kalau TV terlalu sering dilihat, jadinya kayak terlalu bosan. menjual gitu kan, terlalu jual. Iya, tapi kayak kadang-kadang saya mau deh yang ini aja. Jujur sekali. Saya jujur. Jujur sekali. Saya jujur sama semua produksi, semuanya sama produser. Saya bilang, Pak, saya mau main sinetron. Saya butuh duit. Karena main teater itu masih niche market banget. Gak semua orang bisa bermain teater gitu. Jadi penontonnya otomatis nggak banyak juga. Benar. Gitu. benar. Jadi ya, tapi Ini sekali memang. tapi kita memakai itu untuk jadi tempat latihan. Iya, betul. Gitu. Tanta dan Denalta. Benar Yes. kan? Bener deh. Terlihat sangat harmonis nih. Kalau gue lihat di Instagram nih, lu main tenis bareng, padel bareng gitu. Terakhir kita meeting juga yang waktu di Citos ada istri lu juga kan? Iya, Ikut betul. gitu ya. Gimana cara menjaga keseimbangan antara privacy Heeh. dan tuntutan pekerjaan di industri hiburan? Nggak usah terlalu diumbar-umbar. Nggak umbar ya? Gue sih nggak terlalu mengumbar-umbar kayak berharap dinilai sama orang lain. ya. Ya your life ya fokus aja your life. Makanya gue kalau di Instagram hampir nggak pernah kecuali kayak ke ulang tahunnya dia atau kita lagi emang ada acara misalnya lagi liburan bareng, tapi itu pun jarang banget gue ngepost berduaan, paling rame-rame gitu. Kalau enggak di sosial media juga paling cuma project-project gue dan segala macam. Kalau private ya just keep it private aja. Karena kadang kebablasan aja. Kayak Iya. kadang-kadang banyak orang yang butuh validasi gitu, kayak pengen terlihat harmonis, pengen terlihat. Kalau lu emang kurang terlihat harmonisnya kurang, tapi kalau offline terlihat. Iya, itu Iya benar. Kau mau apa gitu. Gue bilang begini. Kalau di maksudnya kalau di kalau di Instagram lu kan cuma woi main tenis tos-tosan aja udah gitu aja gitu. Tapi kalau di ini ya aslinya ya enggak segitunya Nggak segitu. Enggak kan Biar, kayak teman ternyata enggak. Ya kan emang asik aja. Akhirnya gue mempelajari misalnya dari teman-teman di dunia entertainment juga bahwa ya keep your private life private aja gitu. Jangan karena apalagi netizen sekarang terkadang merasa lebih memiliki. Anjay, iya sih. Kan lebih memiliki relationship lu, lebih memiliki kehidupan lu. Jadi kayak lu mau gimana dikit kok gitu sih lah ya serah gue. Kenapa jadi lu yang stres gitu kan. Nah, kadang-kadang ada orang yang nggak kuat tuh ngebaca-baca gitu kan, jadi kena mental, terpengaruh. Nah itu yang gue kayak lu jaga itu ya. Jadi privacy tetap di sosial media ada sedapatnya aja. Sedapatnya aja, paling rame-rame dan paling kerjaan doang untuk di sosial media. Endorsan baru terpaksa berdua gitu. Kalau endorsannya dua-duanya bayarannya ya. Iya, kalau satu nggak ngapain. Kamu nggak usah beb, ngetah aja, aku aja. Iya. Gitu. Oke. Sampai sekarang masih main band nggak sih? Enggak sih, cuma sendiri aja Pak, masih bikin nulis musik lagu, gitu ada. Nulis lagu masih, tapi masih buat private. Rencananya pengen banget, lagi pengen nabung sih, mau nabung dulu. Rencananya pengen kayaknya musik gue yang dulu tuh yang dari Amerika dulu kayaknya udah bisa dijual nih sekarang nih. Iya, kayaknya. Gitu. Iya, kayaknya. Dengan pop rock alternatif bahasa Inggris tuh kayaknya sudah mulai banyak nih, kayak ada bara suara dan Iya, segala macam tuh diterima gitu. Makanya gue kayak mau coba lagi gue
rekam ulang lagi, dan sekarang kan lebih gampang untuk ditaruh di Spotify, Benar, atau di benar. Di YouTube, di gitu. YouTube dan segala macam. Nah itu gue mungkin next year lah, nabung dulu. Mahal ternyata rekaman. Benar. Tapi Tapi- ada teman kita namanya Andre Dinut ya, Produser, produser, dia gitaris, lengkap tuh. Jadi tolonglah. bisa lah ditolong ini, tolong lah. Studio dekat kok. Di kamarnya bisa kok. Nah iya kan, gampang lah. Aduh. Berarti masih ada sedikit kerinduan. Itu kayaknya nggak bakalan Nggak bakal hilang. sih. Nggak Nggak bakal bakal hilang. hilang. Cuma nggak tahu kenapa, kayaknya emang semesta mencoba untuk menunjukkan ke gue bahwa lu bukan musisi. Karena waktu pulang ke Indonesia dengan band gue nggak laku, gara-gara bandnya genre-nya apa di Indonesia, yang ngejual lagi genre-nya apa, beda. Setuju. Kemarin kan sama ngeband lagi namanya Arah. Iya. Lumayan naik tuh gara-gara jadi soundtracknya nanti kita cerita tentang hari ini dari Iya. filmnya nanti NKCTHI naik. Abis itu kita, karena gue waktu itu sering main PUBG, kita diminta sama PUBG untuk bikin lagu soundtrack PUBG Indonesia. Mati. Dan Mantap dong itu. Nah itu dia, udah dong, wah keren. Akhirnya kita dikontrak untuk kita akan tur keliling Indonesia bersama dengan PUBG. PUBG lagi gila-gila pada saat Iya, itu. iya betul. Otomatis gue bilang, asik nih, akhirnya suksesnya band gue. Baru konser pertama, besoknya pandemi. Emang semesta bilang, lu nggak bisa di musik. Ada aja gitu ya. Ada aja. Ada aja. Pandemi Pak, dimana yang tadinya kita boleh konser tapi offline aja, nggak ada penontonnya. Tiba-tiba nggak boleh konser sama sekali. Iya benar. Jadinya udah. Lemes sudah. Band yang baru mau naik langsung break. Pas kelar pandemi, pas kita mau naikin lagi udah berat. Karena yang naik duluan band-band yang emang udah gede. Iya, iya. Yang konser-konser duluan tuh. Balik lagi jadi kayak zaman Om Ari Iya, Gasso, iya betul gitu-gitu. Dewa jadi manggung lagi. Dewa, Kemarin Jamrut Gigi. masih Itu rame. dia, Iya makanya. benar. Nah, yang band-band baru nyawanya jadi terbatas banget. Iya, ntar dulu jadinya Iya, kan. ya, benar. kita yang ini dulu ya. Iya, kita. iya. Oke. Sedikit nih. Tadi sebelum datang ke sini, bukan main golfnya, latihan dulu. Itu latihan buat apa sih? Musikal. Musika. Yes, jadi gue Judulnya sekarang lagi boleh di spill nggak? boleh lah, gue lagi jalan. Bukan ceritanya ya. Ya, lagi jalan teater musikal lagi. Ini udah setelah berapa lama gue nggak main teater. Akhirnya produsernya Mbak Maera Panigoro ngajak gue lagi untuk main di musikal terbarunya dia, judulnya Mar. Musiknya tuh musiknya dari musik-musiknya Ismail Marzuki yang dikompil, dibikin menjadi sebuah satu cerita gitu. Jadi gue sekarang lagi latihan itu untuk persiapan tanggal 15, 16, 17 Mei 2026. Ini tayangnya kapan? Mungkin udah kelewat. Udah kelewat. Mungkin sudah nggak jadi. Ya, nanti aja kalian hopefully bisa. Gue tahun lalu sempet nge-produce filmnya. Teaternya gue filmin. Hopefully ada yang mau beli deh materinya, supaya kalian semua bisa menikmati di rumah masing-masing. Jadi nggak harus ke teater, karena emang teaternya cuma di Jakarta, kita bisa Benar. Rapid fire question, dijawab Waduh. dengan cepat. Oke. Dikit aja. Siap. Oke. Udah pernah hole in one belum sih? Pernah? Menang Piala Citra atau hole in one? Hole in one deh. Dih, Karena kali 20, Pak. bener, kali 20 belum kalau ada mobil. Nah, kalau Piala Cinta kan dapat kehormatan, Iya, bangga, betul, bener. Dapat piala, bangga sih bangga. Bangga sih, kok pakai sih. Tapi lebih bangga. Nggak, karena kalau sebagai aktor kadang-kadang tuh kita kayaknya nggak perlu dikasih penghargaan deh gitu. Iya. Karena kan Orang tahu dari karyanya kok gitu ya. jadi kayak apa yang buat gue jadi lebih bagus actingnya daripada dia, padahal kita sama-sama bagus gitu loh. Kadang-kadang jadi ada konflik itulah. Tapi kalau dikasih saya nggak nolak kok. Piala Citra nggak nolak sama sekali. Pernah jadi nominasi, pernah. Iya, Gue pernah iya. dapat nominasi tapi nggak menang. Dikit Nggak, lagi, tapi dikit lagi. jadi nominator masuk nominasi aja sudah bangga banget sih dari. Tapi tetap harus berkaya, bukan gara-gara nggak jadi itu terus nggak berkaya Iya lagi. itu. Tapi kalau misalnya hole in one kan pas menang, Kali 20 Pak, kali 3 orang. betul. Kali 3 orang. Kali 3 orang 20 berapa tuh? Ya gitu deh. Jadi Iya, iya, apresiasinya sangat diapresiasi.
UUD. UUD. Main golf 18 hole sendirian atau main film tanpa dialog? Main golf 18 hole sendirian. Iya. Kalau main film nggak ada dialognya jadi patung dong. Pusing, Pak. Ada ya? film bisu gitu. Jadi kayak sepanjang jalan mikir. Jadi Ekspresi aja. internal emotion. Oke. Inner emotionnya yang harus Susah dikeluarkan. dong. Yang kelihatan dari mimik wajah, dari bentuk tubuh, emosi segala macam lebih susah. Jadi kayak pantomin. Oke. Saya nggak mau yang susah-susah ya. Kalau acting saya yang santai-santai aja, yang ngelawak-ngelawak kayak suami-suami masa kini yang nggak mikir. Iya. Nah. Kalau yang mikir tuh kayak aduh. Mendingan gue 18 hole sendirian deh. Iya deh. Dan sering. Saya anaknya introvert kebetulan, jadi recharge gue tuh main golf sendirian. Oke, paham. Apalagi kalau udah paham. ketemu banyak orang. Pusing ya. Wah gila. Stuck di bunker atau stuck di kemacetan Jakarta? Mendingan bunker ya. Iya, Karena bisa ada mukul alatnya. belakang. Kalau udah macet kagak ada alatnya bro. Kalau nggak keluar penalti 2 di luar. Ya, apa namanya pakai Pembebasan. 5 jari. 5 jari mundur ke belakang bisa. Bisa. Ditambah Ada satu. alatnya, ada caranya. Kalau kemacetan ada sih caranya. Ini tapi pakai Nyiung-nyiung. tetot. Pakai tetot. Habis itu dibenci sama satu Jakarta. Insinyur di Amerika atau aktor di Indonesia? Waduh. Ngomongin duit apa nih? Itu dia deh. Itu dia. Kalau duit ya udah pasti insinyur di Amerika Oke, ya. oke. Tapi untuk kepuasan hati. aktor di Indonesia. Mantap. Karena fun fact, waktu gue main teater pertama kali itu yang Kita Cinta The Musical, Iya. 6 bulan itu bayaran gue sama dengan seminggu gaji gue jadi engineer di Amerika. Bentar, seminggu. Kira-kira 2.000-3.000 dolar seminggu kan? Nah, Dulu. ya Ya, 2.000 lah. 2.000-an. Ya, dengan itu. Ya, gue spill aja lah. Waktu itu gue cuma dibayar 12 juta untuk 6 bulan. Mantap. Karena emang segitu ininya. Iya, budgetnya. Budgetnya segitu. 12. Dulu 12 juta seminggu di sana. Mantap, guys. Segitu bedanya. Dan itu di awal karir gue sebagai Iya. engineer, bayaran gue segitu. Duit udah habis kan dihabisin. Udah dihabisin. Mantap. Kayak gitu deh. Iya. Tapi demi kepuasan hati. Beda sih tapi Iya, puasnya. agak lain emang ini orang. Kalau gue sih duit dulu baru hati mesti. Tapi Pak, sekarang sih kebalik ya saya. Sekarang saya juga duit dulu nih. Itu dulu masih muda ya. Itu dulu masih muda, masih masih idealis. Sekarang nggak saya mainstream aja. Pada akhirnya. Oke. Satu kata atau satu kalimat untuk Tanta Ginting 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Tolol. Kalau gue masih engineer, gue tuh bisa main Pebble Beach setiap hari, bro. Tiap hari gila. Iya kan? Every weekend. Every weekend gue main Sabtu Minggu gue bayar bisa di Pebble Beach berapa sih? 3.000 bisa. Aduh. Sekarang kalau lagi di grup main di mana guys? Di sini. Aduh, segitu ya itu Green Fee. Makanya Senin. Makanya Senin. Makanya grupnya Senin. Apalagi kalau teman-teman yang baru kenal terus ngajak ke weekend. Aduh, alasannya kayak kayaknya sama keluarga ya. Bener. Aduh, 3 kali lipat akhirnya. Ya iya, 15 tahun lalu sebenarnya tolol. Karena kalau misalnya gue menjadi orang tua gue di saat itu dan anak gue yang udah sukses hidupnya sebagai engineer, hidupnya udah mapan, udah punya segala macem yang dibutuhkan sebagai manusia gitu kan. Iya. Tiba-tiba mau dilepasin semua, mau pulang ke negara lain untuk jadi seniman dari nol. Di umur 27 tahun. Nah itu kata-kata yang paling benar udah. Tolol. Nggak mudah loh gue mengubah karir gue. Benar, Iya kan, gue benar, ngelepas benar. engineering untuk mulai dari gila. Orang dari umur 16-18 tahun aja kadang-kadang masih belum bisa sukses. Ini umur 27 udah bangkot. Iya, Terus benar, memulai di dunia entertainment di mana Baru mulai itu di ya. dunia hiburan gitu loh yang emang lu menghibur lu. Emang orang mau dihibur dengan orang 27 tahun. Untung aja sukses. Untung aja. Untung aja. Iya. Ada yang nanggap. Kalau nggak ada, aduh, kelar. Satu kata untuk Tanta Ginting 10 tahun ke depan. 10 tahun lagi.
Apa yang lo omongin ke dia? Tuh kan gue bilang juga apa? Apapun itu maksudnya nanti. Kalau misalnya gagal, tuh kan gue bilang juga apa, jangan ke situ. Tapi kalau sukses tuh kan gue bilang juga apa. Iya. Ini. Bisa di dua-dua. Orang seni benar, nggak cocok engineer emang. Oke, ini pesan buat teman-teman. Kan ini udah terlanjur pindah karir dan semua konsekuensinya udah dijalanin. Sukses nggak sukses urusan belakangan waktu itu. Iya, Dan alhamdulillah sekarang udah ada harapan lah begitu ya kan. Satu pesan untuk orang yang mau pindah karir tapi takut. Lu bukan orang pertama yang gagal dan sukses di apapun itu yang lu pilih sebagai karir. Jadi jangan takut untuk menjalaninya. Gas terus. Gas terus, karena lu bukan orang pertama. Lu mau jadi apa? Apapun yang lu mau pilih karir lu, udah ada orang yang jatuh dan sukses banget di karir itu. Gitu. Makanya artinya kalau emang lu benar-benar fokus di situ, kalau emang benar lu mau, ini kata-kata yang selalu stuck di otak gua, yang pertama kali gua denger itu di dunia Gita Cinta The Musical, sutradaranya yang bilang, yaitu Kak Ari Tulang. Dia seorang legendaris di dunia performance dan koreografi. Dia pernah bilang gini sama kita, dan ini stuck banget sampai sekarang. Lu bisa jadi apa aja yang lu mau, asal lu mau. Setuju. Apa sih? Thank you Kak Ari Tulang, karena gara-gara kata-kata itu gue jadi termotivasi untuk tidak menyerah. Karena apapun yang itu yang ingin gue capai, lu pasti bisa asal lu mau. Asal lu mau. Itu udah. Berarti kalau lu masih gagal, berarti lu kurang kemauan. Kemauannya kurang. Dan kalau misalnya lu mau, kegagalan itu bukan jadi hambatan. Oh ya gagal ya udah, coba lagi. Seperti di golf, the most important hole is the next one. Itu katanya. Kelas. Terima kasih banyak Tanta Ginting. Terima kasih banyak. Suatu kehormatan Tanta Ginting bisa datang ke sini. Terima kasih udah mau diundang. Terima kasih banyak Oksigen. Thank you Oksigen. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Deddy's Golfer. Bye.